Ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Jadi ini kuliah pengganti hari apa? Hari kuliah pertama. Saya kan nggak datang pertama. Ini kuliah penggantinya. Sebelum kita mulai, saya absensi dulu ya. Dan Deon mana? Dan Deon. Hadir Pak. Reza, Reza nggak ada. Isna ini Hadir, Pak. mengatur. Tasmin Alika. Tasmin Alika ada. Ini jadi ngambil. Pius Grasika. Hadir Pak. Antonius. Antonius. Nggak ada.
Fadia, Fadia nggak ada. Russell, Zaskia, Hadir, Pak. Scholastic, Hadir, Pak. Dani Aksan, Hadir, Pak. Pravito, Pravito ada. Mayang, nggak ada. Cakra, Hadir, Pak. Saharani, Muhammad Fitra, Hadir, Pak. Bapak saya hadir Syaharani. ya. Jadi sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang penggadean. Ini sampai kuliah ketiga ini masih penggadean juga. Jadi penggadean terkait dengan pengaturan dan pengawasan pergadean. Bisa pergadean, tapi kalau eh, PT Pegadaian itu pegadaian. Kalau tulisannya itu pergadean. Nah, nanti kita bahas ada di materi nggak banyak kita bisa diskusi hari ini. Pertama pengaturan pergadean, pergadean itu. Pertama pengawasan serta pelindung konsumen. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 itu terkait dengan otoritas jasa keuangan. Ya. Dengan otoritas jasa keuangan ya, yang menyatakan ya, yang menyatakan bahwa OJK itu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan. Dua tugas utama dari OJK itu sama pelindung konsumen nih, pelindung konsumen. Jadi pengaturan pengawasan terhadap kegiatan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk di dalamnya pergadean. Pergadean ini adalah lembaga jasa lembaga keuangan jasa, lembaga jasa keuangan lainnya gitu. Maka pengawasan terhadap pergadean dilakukan oleh OJK. Ya. Bukan Bank Indonesia ya. Dulu dulu bukan dulu di diawasi oleh Departemen Keuangan. Nah, sampai saat ini itu belum ada peraturan perundangan yang mengatur secara khusus pengawasan terhadap pergadean aspek usaha. Kecuali peraturan OJK nomor 3 POJK 05 2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan bank. Yang selanjutnya untuk laporan PT Pegadaian ini kalau di apa di dalam bahasa Indonesia nama pergadaian, tapi perusahaannya nama pegadaian. Karena dulu pergadaian itu mungkin itu pegadaian, orang pergadaian, pergadaian, ada bergadai, gadai, bergadai kan kata benda kan, digadaikan, ya, digadaikan, tapi digadaikan, jadi kata kerja. Kalau pergadaian kata benda, pergadaian. Ya. Kalau pegadaian itu mungkin kata benda itu dulu nggak pakai per, pakai p, kan. Ya. Jadi jangan saya bingung, saya ini pergadaian, pegadaian. Gitu, kan.
Kecuali peraturan OJK itu yang tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank. Ya. Yang selanjutnya untuk laporan PT Pegadaian diatur dalam Surat Edaran OJK nomor 12, Surat Edaran OJK titik 05 2013 tentang laporan bulanan PT Pegadaian. Nah, untuk peraturan OJK sedang proses, sudah selesai nih. Ini kan bukunya tahun berapa nih? Tahun 2000 berapa? 2017 sudah selesai kayak ini. Peraturan OJK tentang Pegadaian. Ya. Ini sudah lihat di apa di coba cari ya. Coba cari nih peraturan OJK tentang Pegadaian. Ya. Yang kedua pengawasan Pegadaian. Ini kita cari dulu. Kita buka apa eh, ini. Bentar. Kita dulu ya. Kita buka ini eh, nah ini apa? Ini dapat peraturannya ya, sudah selesai itu. Ini peraturan apa? OJK nomor 31 ya, nomor 31. Ini sudah lihat di nomor 31. Ini peraturan otoritas OJK nomor 31 OJK 05 2016 ya, tentang usaha pegadaian. Sudah ada peraturan. Ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini saya dulu. Saya, ya. Ini. Ya. Ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 OJK 05 2016 ya. Ya, ini bentar.
Nah nih ya, ini pengaturan ya, peraturan OJK tentang usaha pergadaian, bukan pergadaian. Nah, pertama itu dibahas bab 1 ketentuan umum ya. Di usaha pergadaian itulah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariat. Ya. Kalau perusahaan pergadaian, ya, perusahaannya, jika usahanya ini perusahaannya adalah perusahaan yang pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah seperti PT Pegadaian yang diatur diawasi oleh OJK. Ya. Ini adalah bentuk badan hukum melakukan usaha pergadaian ini. Di sini, kemudian di direksi ya, bisa sudah baca ya. Nah, kemudian itu bab 2 itu bentuk badan hukum ya. Badan hukum perusahaan pergadaian ini bisa perusahaan terbatas, PT atau koperasi. Nah, koperasi bisa koperasi usaha koperasi pegadaian bisa ya. Kayaknya koperasi semua pinjam ada pegadaian ya. Belum bisa lihat ya koperasi pegadaian itu. Jarang loh. Ya. Nah, saham dari perusahaan pegadaian itu hanya boleh dimiliki oleh negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, WNI, atau Badan Hukum Indonesia. Orang asing nggak boleh memiliki PT Pegadaian Indonesia, nggak boleh asing. Jadi baik langsung tidak langsung nggak boleh. Kalau langsung itu dia orang asing itu langsung jadi pemegang saham. Yang tidak langsung itu melalui apa anak perusahaan Indonesia memiliki perusahaan pegadaian. Itu nggak boleh. Jadi warga negara Singapura bikin PT di Indonesia. PT-nya dia kepemilikannya di atas 50%. Nah, PT ini memiliki apa perusahaan pegadaian swasta di Indonesia. Itu nggak boleh. Oleh itu tidak langsung. Nah, model store-nya berdasarkan lingkup wilayah usaha. Kabupaten, kota, atau provinsi itu bedanya. Kalau untuk kota itu 500 juta rupiah minimal. Kalau lingkup provinsi, jadi kaitannya satu provinsi itu, maka 2,5 miliar ya, minimal setorannya. Jadi kalau saudara apa bikin pegadaian di Surabaya aja, tidak termasuk di luar Surabaya itu 5 juta ada bisa pegadaian. Dan itu harus setor tunai kalau untuk barang ya. Dan penuh ya, tidak boleh dalam bentuk piutang saham. Ya. Ini kemudian dia. Kemudian mengatur apa lagi? Ya. Ini persyaratan bukanya. Ini modalnya, izin. Ya, ini ada peraturan halaman ya. Jadi Bang atur tentang itu. Intinya kepemilikan oleh orang asing. Itu ya, jadi itu yang terkait dengan pengaturan pergadaian. Ini saya baca lebih jauh tentang jika nomor 31. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya, itu terkait pengawasan ya. Ya. Jadi pengawasan oleh OJK terhadap PT Pegadaian Persero. PT Pegadaian itu yang bukan industri pegadaian, tapi perusahaan pegadaian yang milik pemerintah itu. Ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengawasan secara offset, yaitu melalui analisis terhadap laporan berkala disampaikan oleh PT Pegadaian kepada OJK. Di laporan berkala itu sebulanan, diterima laporan bulanan dalam bentuk apa aktivitas sama laporan keuangan ya. Ini analisis untuk OJK. Kalau ada mencurigakan itu dipanggil kan. Atau orang OJK datang ke situ. Pegadaian itu.
Itu kalau offset. Kalau onset itu melalui pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan, assurance yang memadai atas kebenaran laporan berkala yang disampaikan oleh pekerja. Ya. Jadi onset itu mungkin langsung ke tempatnya, ke pegadaian sendiri datang pengawas dari OJK. Kalau yang satu kan melalui laporan tulis, nanti analisis itu offset. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini pemeriksaan eh, pertama laporan hasil sementara. Mulai dari mana? Tujuan ya. Jadi sisi laporan itu laporan pengawasan itu dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan sementara (LPS). Terus laporan hasil pemeriksaan final. Kemudian tujuan pemeriksaan itu apa? Untuk memperoleh keyakinan mengenai kondisi perusahaan. Meneliti kesesuaian kondisi perusahaan dengan peraturan undang-undangan. Karena audit itu kan menyesuaikan fakta dengan ketentuan dan praktek penyelenggaraan usaha perusahaan yang sehat. Ya. Jadi pemeriksaan itu ada eh, dua jenis pemeriksaan. Pertama pemeriksaan keuangan, laporan keuangan. Yang kedua pemeriksaan manajemen. Kalau manajemen itu apa yang dilakukan oleh semua bagian terlibat di dalam pegadaian itu, nanti dibandingkan dengan peraturan yang ada, baik peraturan dibuat oleh direksi atau peraturan dibuat oleh OJK. Ya. Itu diperiksa apakah semua peraturan telah dipenuhi atau tidak. Atau dipenuhi tapi menyimpang, tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, kalau dari penyimpangan, apa dilakukan oleh perusahaan, saran dari pengawas itu apa? Karena tidak semua temuan itu merupakan kesalahan ya. Bisa jadi ketelodoran atau karena tidak ngerti sarannya perbaikan. Kalau selain karena sengaja ya, mungkin sarannya ya perlu diganti ya. Kurang perlu diganti, kurang perbaikan apa, berdenda dan sebagainya. Ya. Nah, frekuensinya berapa kali dilakukan pemeriksaan? Jadi paling kurang 1 kali dalam 1 tahun. Nah, paling sedikit. Bisa lebih nggak? Bisa 2, 3 bisa. Jadi 1 kali dalam setahun wajib. Tapi tidak ada juga pemeriksaan terkait dengan insidental. Ya. Ada pemeriksaan yang sifatnya eh, ada isu terkait dengan usaha pegadaian itu. Baik di sisi SDM-nya, guna personalnya, dari sisi keuangannya, potensi keuangan, marketingnya. Itu bisa bagian sesuai dengan kebutuhannya. Frekuensi. Kalau yang 1 kali itu wajib overhaul seluruhnya periksa setahun. Ya wajib itu hanya sekali setahun. Ya. Maka waktu bila diperlukan. Jadi wajib sekali. Pemeriksaan berikutnya sesuai dengan kebutuhan nanti. Nah, tahapan ini mana? Tahapan pemeriksaan itu. Ya. Pertama, eh, persiapan pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan itu mungkin dari apa, pemeriksaan awal, preliminary preliminary audit ya. Jadi di awal mungkin penyiapan dokumen, ya. Penyiapan surat, ya. Penjelasan kepada objek, ya. Apa tujuan pemeriksaannya, apa lakukan dokumen disiapkan apa saja, ya. Itu lengkap ya. Nah, itu disampaikan ke objek yang diperiksa, ke peserta pegadaian. Peserta pegadaian misalnya ini diperiksa itu cabangnya atau untuk pusatnya, tergantung aja kebutuhan ini. Due diligence itu termasuk yang pemeriksa sesuai kebutuhan ini.
Jadi itu ya. Eh, Itu tahapannya persiapan pemeriksaan ya. Itu persiapan pemeriksaan on the spot. Ya, pemeriksaan ada dua tadi. Pertama memeriksa laporan, kedua memeriksa offset sama onsite. Offset itu cukup diperiksa laporan diberikan kepada OJK. Stafnya akan periksa. Itu laporan tahunan, bulanan gitu. Atau laporan personal. Ya. Nah kalau apa offset itu ya datang ke lapangan. Minimal setahun sekali ya. Tambah dari kebutuhan. Itu pelaksanaan pemeriksaannya. Kapan pelaksanaan pemeriksaan itu? Nah, itu tergantung program kerja dari bagian pemeriksaan di pengawasan di OJK itu. Nanti disampaikan mungkin 3 hari 4 hari sebelumnya baru disampaikan mendadak. Dan jauh hari ini disiapkan di langsung bukti. Pulang pelaporan hasil pemeriksaan setelah diperiksa nanti bikin laporan. Intinya laporan itulah apa menyampaikan apa hasil pemeriksaan, ya, temuan-temuannya lah. Yang kedua menyampaikan apa saran tidak lanjutnya seperti apa. Bisa jadi nambah auditor, itu nambah auditor bisa juga. Auditor atau mengurangi auditor. Laporannya. Kemudian bagaimana jalan keluar ini? Itu inti dari pengawasan pegadaian. Pengawasan pegadaian oleh OJK. Ya. Tentu saja yang diawasi itu yang lembaga pegadaian yang berizin. Ya. Kalau nggak berizin, nggak bisa dia melakukan pengawasan. Ya. Kalau nggak berizin. Mestinya nggak berizin pun juga diawasi juga. Ditemui dan diberi peringatan itu. Yang diawasi yang berizin ini. Yang tiga pelindung konsumen. Sebenarnya. Jadi kita tahu tadi ada 3 fungsi kan OJK itu. Pertama menetapkan peraturan regulasi. Yang kedua melakukan pengawasan. Yang ketiga ada pelindungan konsumen. Nah, itu fungsi dari OJK. Terhadap pegadaian itu gimana? Terhadap pegadaian. Jadi apa itu dia itu. Jadi pelindungan konsumen itu adalah bisnis model itu tuntutan konsumen semakin tinggi, baik dari segi pelayanan, kualitas informasi, kemudian juga prosesnya, bisnis proses di OJK itu, atau di perusahaan lembaga keuangan, SDM-nya, semuanya lah harus memberikan pelayanan yang prima. Ya. Jadi semakin sophisticated, orang pada pintar semua. Ya, orang pintar cepat kritis, bukan nanya, bukan mempertanyakan, bukan mengkritik. Itu kan orang pintar. Mengkritiknya nyambung ya, nyambung dengan topik yang dibicarakan. Nyambung dengan fungsi yang bersangkutan. Ini fungsi yang dikritik itu. Jadi yang dihadapi pejabat dinas kesehatan ditanya masalah lalu lintas, saya nggak ngerti. Dia ngerti masalah lalu lintas dengan panjang jalan, ngerti. Nggak relevan masalah lainnya itu. Karena proses dari tadi itu. Jadi dengan demikian pula dalam Kepegawaian, Pegadaian itu juga menerapkan prinsip undang konsumen. Tidak hanya asuransi, kalau KPWN sudah pasti. Lalu lembaga proses penanganan pengaduan konsumen itu dapat dilakukan dengan cara baik internal ataupun eksternal. Bagaimana pengawasan mekanisme pengawasan
perlindungan konsumen ya, secara internal. Jadi pengaduan pertama, pengaduan secara internal itu ya, pengaduan pelanggan dapat dilakukan secara langsung, baik langsung, tidak langsung, atau lisan, atau tertulis ya. Jadi sudah buktinya, ya, ada bukti gak dilayani. Bisa mengadu ke OJK secara langsung, ya. Langsung bawa bukti-buktinya. Saya gini Pak, saya kemarin tuh rekening saya dibobol, ya. Itu konsumen. Nah, media yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan itu call center PT Pegadaian. Jadi setiap lembaga keuangan itu sudah menggunakan program perlindungan konsumen, kalau nggak tegur OJK. Jadi dia punya call center khusus untuk pengaduan. Ya. Kalau ada kotak saran, kotak saran berarti kan masuk ke situ kan, masukin surat, kotak itu nanti dibaca. Nah, kotak saran ini kan nggak ada tanda terima nih, repotnya situ. Itu udah masuk tapi nggak digubris ya. Nanti dia berkilah, kita nggak terima Pak, dari Bapak. Itu bisa juga melalui WA kan, telepon, surat, elektronik, pakai email, maupun melalui medsos. Medsos juga bisa. Ya. Nah, medsos itu apakah kita ungkapkan di Facebook ya, itu nanti OJK akan mengcopy itu di up publish itu biasa. Ya. Biasanya begitu kan, mana tahu OJK itu dia pengaduan lewat Facebook ya. Repot. Kecuali dia langsung mengirim ke, misalnya OJK itu punya akun Facebook ya. Jadi dia masuk di itu jadi members itu. Yang B, tahap ini kan tahap mekanisme penanganan ya. Yang B setelah dilakukan pengaduan oleh konsumen, nanti perusahaan pegadaian itu akan eh, memproses ya. Kalau pengaduan disampaikan secara tertulis ya, nanti unit kerja wajib memberitahukan alamat email dan menyediakan formulir pengaduan pelanggan dan kotak saran yang diletakkan di tempat yang mudah tidak dijangkau oleh pelanggan. Nah, pengaduan secara langsung dapat disampaikan melalui unit kerja menjadi objek pengaduan atau melalui kantor cabang. Kita nggak tahu pengaduan itu nanti sampaikan ke pegadaian. Kalau dia pengaduan terkait unit A, sampaikan pengaduan prosesnya itu. Harusnya diproses oleh mereka. Lagi layanan itu terkait dengan kalau cabang terlibat. Tapi sampaikan pengaduan ke cabang itu. Kalau mungkin di follow up. Apabila pengaduan disampaikan ya, pelanggan melalui unit layanan cabang ya, Syariah, kantor area, Kanwil ya, kantor area, Kanwil, kantor pusat, kecuali pengaduan yang dikategorikan komplain law. Komplain law lagi disahkan juga tuh cabang waktu paling lambat 3 hari untuk pengaduan dengan kategori komplain law harus ditangani oleh unit kerja yang menerima pengaduan dari pelanggan. Ya, di unit konsumen kan. Jika pelanggan datang menyampaikan pengaduan secara langsung, maka karyawan
Kalau dikerja, penerima pengaduan dapat minta perlengkapan isi form pengaduan. Karena mau ke center pengaduan, saya inilah, ini ke center pengaduan, pengadian, 021-858192. Ini kasih penanganan pengaduan apabila dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, ya, berada dengan dokumen. Ya. Maka bagaimana langkah berikutnya? Itu diatur dalam Peraturan OJK nomor 1 OJK 27/2013. Yang kedua, Peraturan OJK nomor 1 OJK 27 sama 2014. Ini ada dua sumber Peraturan OJK 2013 sama 2014 tentang pelindungan konsumen kan. Kalau yang nomor 1 OJK 27, nah, itu terkait dengan ini. Yang kedua, bagaimana pengaduan konsumen secara eksternal. Jadi kan internal itu konsumen pengaduan langsung ke pengadilan datang. Baik secara lisan, surat, datang langsung, atau melalui medsos. Ya. Nah kalau dia nasabah itu ngadu secara eksternal, ya, dia pilih melalui apa? Kalau internal kan selesaikan kepada pengadilan dulu, baru kalau nggak bisa selesai mungkin mengadukan eksternal ini. Oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS), APS lembaga ini. Jadi badan ini memediasi pembiayaan pengadilan Indonesia. Ya. Di badan mediasi ini, pembiayaan badan mediasi itu sengketa-sengketa konsumen antara apa lembaga itu. Nah, terdapat 3 cara penyelesaian pada APS BMPI, yaitu mediasi, adjudikasi, arbitrase. Ini tidak langsung dipenuhi. Mediasi sama orang cerai itu. Mediasi dulu, rujuk dulu, kalau nggak bisa, bukan adjudikasi, arbitrase, serius cerai. Ya. Ini mediasi itu di mana cara penyelesaian sengketa, ya, itu melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Jadi pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Jadi maksudnya yang tadi kan antara consumer dengan perusahaan pengadilan. Jadi bersengketa itu yang menunjuk siapa mediasinya. Saya mediasi harus netral, nggak boleh dia berpihak ke salah satu bersengketa. Itu sama aja berpihak. Masih nggak selesai, masalah jadi ruwet. Ya. Kalau judikasi, ya, itu cara menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Itu menjatuhkan atas sengketa yang timbul di antara pihak bermaksud. Perusahaan adjudikasi mengikat perusahaan, tapi tidak mengikat pada nasabah. Ya. Ketiga, arbitrase. Ya, adjudikasi tadi itu ya. Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Itu menjatuhkan atas sengketa yang timbul di antara pihak dimaksud. Perusahaan adjudikasi ini mengikat perusahaan, tapi tidak mengikat pada nasabah.
Kita jelaskan ulang lagi. Arbitrase cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan. Ya. Kalau sengketa itu pertama mediasi, selesaikan antara konsumen dengan perusahaan pegadaian. Kemudian itu ke internal, kemudian eksternal yang kedua. Eksternal itu dia ngadunya ke lembaga tunjuk ya. Dia mediasi tunjuk mereka berdua. Jadi saya pegadaian konsumen sama pegadaian. Atau konsumen dengan pegadaian lah. Kalau dua bersengketa. Itu dia nunjuk mediasi siapa? Sepakatan. Ya. Nah, kalau arbitrase itu kan penyelesaiannya di luar pengadilan. Kalau dalam pengadilan itu misalnya konsumen mengadukan ke pengadilan karena melalui pegadaian nggak selesai, melalui JK juga nggak selesai, tapi masuk ke pengadilan. Ya. Tapi kalau arbitrase di luar pengadilan, ya, yang bersengketa juga menunjuk cari tempatnya. Ya. Nah, bagaimana penerimaan permohonan penyelesaian sengketa? Jadi debitur ya, yang mengkomplain apa, peluang konsumen nanti ajukan permohonan penyelesaian sengketa. Ya. Udah dari situ jika udah permohonan dan pemeriksa kelengkapan administrasi jika melakukan itu. Dan setelah itu nanti jika menunjukkan pilihan model penyelesaian sengketa. Jadi mereka dipanggil dua ya. Ditanya gimana penyelesaiannya. Apakah melalui arbitrase atau pengadilan atau kesepakatan bersama punya niat baik. Ya. Jadi tanya, ada mediasi siapa? Mediasi. Mediasi itu orang yang netral. Ya. Kemudian adjudikasi arbitrase. Ya. Gitu. Jadi ini penyelesaiannya. Mulai penyelesaiannya apakah mulai mediasi, adjudikasi atau arbitrase. Mediasi menunjuk orang yang bisa jadi perantara. Yang menunjuk itu yang bersengketa. Kalau adjudikasi terkait dengan penyelesaian tadi ini. Penyelesaian pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak bersengketa. Ya. Nah, kalau arbitrasi, pengadilan penyelesaian dua pengadilan. Jadi adjudikasi ini model penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Atau antara pelaku, jadi konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Misalnya antara konsumen dengan PT Pegadaian Persero. Ya. Atau antara pelaku usaha jasa keuangan yang dilaksanakan di luar pengadilan berdasarkan peraturan BMPPI. Di luar sengketa pengadilan. Nggak masuk ke pengadilan. Ya. Jadi cara adjudikasi dengan menunjuk minimal satu orang adjudikator yang terdaftar di BMPI. Itu meriksa gugatan, jawaban, dan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk selanjutnya diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Dia adjudikasi itu. Pertama, menerima permohonan adjudikasi dari konsumen. Proses administrasi kelengkapan dokumen dan tanda tangan kesepakatan adjudikasi. Dan para pihak ditetapkan 1-3 orang adjudikator. Ya, kemudian jika penunjukan adjudikator mengundang para pihak. Ya, dia sebagai mediasi itu. Adjudikasi. Ya. Dalam pengadilan dia. Nah, setelah itu proses acara adjudikasi. Dalam acara itu lakukan pembukaan, kemudian customer sampaikan gugatan dan bukti yang dia miliki sehingga dia merasa dirugikan dengan pelayanan dari perusahaan pegadaian. Kemudian laporan itu memberikan jawaban, Elika memberikan jawaban dan bukti. Ya, kemudian para pihak sampaikan kesimpulan. Adjudikator memberi putusan. Para pihak putusan itu bisa saksi. Ya ini dasarnya apa, putusannya apa, dasar ini kesimpulannya di masing-masing. Nanti ada keputusan akhir oleh adjudikator.
Nah, itu yang proses terkait dengan apa peraturan pengawasan undang konsumen. Nah, berikutnya apa tentang berikutnya jenis-jenis profesi dan sertifikasi profesi pengajar. Nah, apa aja? Ini bab 5 ya, bab 5. Kita bahas apa saja jenis-jenis profesi di industri pengabdian. Pekerjaannya apa aja? Di bidang pekerjaannya. Jadi isi oleh siapa? Terus dan kalau profesi itu ada apa memiliki sertifikasi profesi. Di pegadaian kita sudah terkait dengan apa dengan proses pengaduan pengadaan sertifikasi yang dimiliki sehingga dia layak menjadi apa atau di OJK atau di OJK untuk mengatasi apa mengatasi masalah terjadi konsumen di lembaga pegadaian. Bapak maaf share screen-nya nggak kelihatan, Pak. Oh ya, oh kelihatan sudah. Belum saya itu ya, belum saya bentar ya. Iya, Pak. Itu masih tahu. Oke. Jadi ini saya ulang lagi ya. Jadi kita bahas mengenai jenis profesi ya, eh, dan sertifikasi yang mendukung di profesi itu. Terkait dengan profesi pegadaian. Nah, ini jenis profesinya. Pertama, profesi penaksir. Penaksir ini ada sekolahnya nih. Dia melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan apa sesuai dengan apa ini? Aduh, cepat, tepat dan akurat ya. Akurat. Itu penaksir. Karena penaksir itu termasuk profesi inti di pengadilan. Jadi kalau dia apa tidak mampu ya, nanti barang gada itu dibeli lebih mahal. Lebih mahal nanti orang pasti nggak mau tebus ya. Kalau mau tebus kan pengadilan harus jual barang itu. Nah, barang dijual, ternyata harga jual di bawah uh, gadainya itu. Gadai rugi apa ya penggadaian. Setelah dia menjual aja. Jualan. Jadi penggadaian itu jangan sampai terjadi nasabah itu menggadai barang kan. Banyak daripada dia jual di luar, nggak laku-laku. Penggadaian aja dijual. Nanti nggak tebus-tebus ya. Tapi barang rusak di penggadaian. Ya. Nah, perlu ada penaksir yang andal. Saya pernah mencoba penaksir banyak di Sukopindo. Profesional sekali pekerjaan. Katanya ada itu sertifikasi kompetisi. Pelajaran tentang penaksir itu nggak gampang juga. Sama menaksir emas, emas juga di pengadilan juga penaksir emas, intan, berlian. Itu naksir barang-barang modal, mesin. Itu dengan kemampuan dia bisa menaksir nih barangnya baru. Kalau bekas berapa persen, nah, bisa itu ditaksir. Ada ada caranya. Dia memiliki chat, kemudian dibikin buat kelabo, chat-chatnya udah lama nih. Yang kedua apa? Itu profesi pengelola agunan. Nah, itu agunan itu profesi juga itu. Bisa kalau barang jaminannya dalam bentuk motor, bagaimana motor itu sejak diserahkan ke pegadaian sampai ditebus itu nggak rusak, nggak berubah bentuk. Cara gimana? Itu ada biaya pemeliharaan. Kan banyak itu barang-barang gade itu lelang, itu banyak konsumen yang ketipu.
Ini Pak rusaknya gini aja, bisa Pak perbaiki. Nah, terus saya di rumah rusak nggak bisa perbaiki. Mau perbaiki barangnya nggak ada. Kalaupun ada mahal sekali. Itu penempatannya agunan itu kan bukan tentu disimpan di mana, pasti berangkas, disimpan di ruang kering, ruang dingin. Itu ada anunya, ada spesifikasi barang agunan. Itu punya punya kalian deh, punya kalian. Jadi nggak sembarang orang juga. Dia bisa menghasilkan emas 24 karat, 22 karat. Intan juga sama. Yang ketiga, profesi analis kredit. Nah, jadi biasa itu. Analis kredit, dia menilai kebutuhan dari nasabah itu berapa juta, barang gadai berapa nilainya. Itu dia sanggup nggak bayar. Bosnya kan nebus barang nanti. Jangan duitnya nggak ada, pekerjaan nggak jelas, duit nggak punya, motivasi pengadaan untuk makan, ya pastilah susah dia menebus barang gadai. Kecuali dia apa bisnis yang menguntungkan ya, nanti bisa tebus. Dan ke berikutnya itu profesi juga itu profesi analis kredit ya. Keempat adalah analis profesi petugas administrasi mikro ya. Aduh itu saya nggak bisa dibaca nih. Administrasi sebagai staf admin ya, itu profesi juga. Staf admin perusahaan pegadaian itu saya beda atau staf admin di bank ya. Beda dengan asuransi ya. Yang memproses dan sebagainya. Ya. Kalau polisi auditor, auditor itu termasuk internal auditor. Auditor itu ada dua ya, audit manajemen sama audit keuangan. Ya, internal. Dan juga kalau di audit manajemen kan ada unsur pengawasan. Pengawasan kebijakan, ketaatan. Ketaatan sama efisiensi, apa masalah ini efisiensi. Ada dua efisiensi sama ketaatan. Ya. Berapa profesi customer service, CS, ya juga profesi kan itu, CSN. CS itu harus mengenal betul produk-produk pengadilan itu lebih dalam. Nanti gimana menjual barang kalau CS-nya nggak ngerti. Yang kedua, ke tujuh profesi berisiko ya. Itu profesi ini ada sertifikasi kompetensinya ini semuanya ada di BNSP. Jadi kalau sudah mau melamar di pengadilan sebagai kalian mau risiko harus level berapa? Kalau level staff kan sampai level 2 cukup. Kalau per seksi itu sampai level 3. Bidang ya 4 per bidang. Pakai divisi risiko level berapa? Pakai level 6 7 ya. Itu nggak ada aturan ya. Ini penjelasannya. ICS, kasir. Ini samping profesi di atas bukan ada 7 ini, 7 profesi yang umum ya. Di pengadilan juga terdapat beberapa profesi untuk mendukung kelancaran personal. Ini kan yang paling inti itu ini penaksir. Kemudian profesi penaksir, profesi agunan. Tiga profesi alis kredit. Ini tiga ini core bisnisnya pengadilan ini. Kalau admin kan mendukung ya. Auditor itu supporting juga itu. Kemudian CS itu juga ke depan
Dia menjelaskan produknya seperti apa, pelayanan, risiko, back office. Ini dia tiga ini. Dia seperti mereka punya seperti customer service, promosi perusahaan terutama produk ya. Itu juga pengaduan bisa juga sini. Pengaduan konsumen, pengaduan instrumen, kasir ya. Ini profesi juga. Jadi misalnya mereka ini kontrak-kontrak sini. Dulu ada tetap. Jadi itu banyak kontrak. Di bank aja jadi mungkin 80% kontrak. Juga mana ada jadi tetap semua. Juga kasir-kasir itu banyak kontrak. Ya. Nah, peralatan teknologi dan informasi profesi ini berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, manipulasi. Kalau kita sering pikir, profesi ini berfungsi untuk membantu pengolahan strategi mikro kemudian. Ya. Dalam bisnis yang kedua sertifikasi profesi. Dalam bisnis pergadaian, profesi utama yang memiliki peran paling penting dalam proses bisnis dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Pengadil adalah penaksiran. Penaksiran profesi pertama ini. Ini penaksir nih ya. Kalau soal taksi bisa lagi pegadaian itu karena nggak ada yang nembus. Apa sewa modal juga nggak dibayar, itu nggak ditebus barang jaminan. Karena itu barang jaminan itu data hasil lebih tinggi, sehingga ngapain diambil? Misal harganya 10 juta, hasil 8 juta, dia bisa setelahkan duitnya. 8 juta, ya kalau dijual pun 8 juta, ngapain diambil barang lagi? Kenapa diambil barang itu? Ya, mungkin aja pengadil yang menjual. Kalau pengadil menjual kan pasti murah, kan 20% dari harga pasar ini. Jadi jenis profesi Indonesia pegadaian. Ya. Sorry, ini sertifikasi. Penaksir itu utama ya. Jadi semakin baik kualitas seorang penaksir dalam menaksir barang jaminan yang nasabah, maka semakin baik kontribusi dalam perkembangan bisnis pegadaian. Ya. Jadi kalau taksiran itu jauh dari nilai nilai pasarnya, maka pasti barang jaminan pasti ditembus kan. Karena nilai penaksir kecil dan dia bisa membayar tebus kan bayar. Tapi kalau hasil penhasilnya itu mendekati pasar itu repot juga. Pasti dia nggak mau tebus, kalau tebus kan boleh rugi. Tapi biasanya kalau dia nggak tebus ya, dan juga apa tidak mengindahkan itu eh, apa seperti apa jadi. Ya. Sebagai penaksir dia harus dilindungi apa gitu. Jadi sertifikasi profesi juga penaksir menjadi satu hal yang sangat strategis untuk menentukan standar kualitas dan kompetensi seorang penaksir yang menjalankan aplikasi. Jadi penaksir itu profesi utama pegadaiannya. Kalau di bank kredit penaksir. Yang kedua yang lagunan itu penting. Jangan sampai barang gadai itu diambil saya nyicil bisa ada banyak petani-petaninya diambil sesuatu util-util. Nanti begitu orang menembus marah-marah orang mau daripada cepet-cepet. Nah itu yang terkait dengan penjelasan berbeda malam ini. Minggu depan Sabtu kita kuliah materi baru. Jadi Sabtu itu nanti bukan nanti saya bikin yang
yang kelompok berapa yang tugasnya terkait dengan itu, dengan materi minggu depan apa materi? Ya, minggu depan sebentar. Ini bisa mencari apa ini rabusnya ini rabusnya ya. Nih. Jadi Sabtu depan tuh kita kuliah ke berapa? Keempat. Semoga mikro. Jadi nanti setelah yang kelompok yang kelompok mikro itu 2 kali pertemuan kan. Itu chapter ada 3 bab 6, 7, 8, 7 ini. Ya chapter itu. Ini presentasi. Ya. Ini kumpulnya bukan Sabtu ini satu lagi. Mungkin kita perlu lagi kuliah pengganti ya. Kuliah pengganti nggak? Iya, pengganti itu karena di tanggal 19 Oktober, itu kan masih belum. Itu UTS kapan itu? Kapan UTS? Ini kuliah berapa kali lagi? Ini udah kuliah ketiga, satu ini keempat. Keempat, jadi tinggal 3 kali lagi ya. Ya masih satu tanggal 19 itu eh, 13 kita tidak kalender. Bentar. Itu nanti kuliah terakhir tanggal 19 ya. Nah, tanggal 19 itu saya keluar kota ya, kan? Ya, keluar kota. Nah, sehingga apa perlu ada pengganti juga tuh, tanggal 19 itu. Pengganti 19 itu. Kuliah terakhir tuh. Saya keluar kota. Jadi mungkin minggu depan ada pengganti lagi tuh, pengganti tanggal 19. Dan minggu depan ada Selasa dan Rabu ya. Jadi Rabu, Selasa itu tuh yang ada satu lagi nanti. Gitu ya. Dia ada satu kali ada pengganti lagi. Rabu depan ada sekali lagi nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Nggak ada. Kalau ada, Belum ada. kalau ada kuliah selesai ini ya. 1 jam 6 menit. Belum. Ya. Saya belum di absen, Pak. Iya, vaksin mana tadi itu? Oh, nggak vaksin. Masukin. Siapa tadi yang belum absen? Saya Pak Muhammad Syahriza. Kenapa telat? Saya lagi di jalan pulang, Pak. Nah, ya, ya. Magang di mana? Aku magang di BRI Sudirman, Pak. Rumahmu di mana? Di Depok. Aku di Depok. Hmm. Siapa lagi yang belum?
Fadiah, Pak. Radian. Nih, itu siapa lagi? Rasel, Pak. Ya. Itu siapa lagi? Siapa panggil lagi? Itu mengatur udah nggak ada. Jasmine Alika. Iya, Jasmine Alika ngambil nggak dia nih? Jasmine Alika katanya lagi lembur, Pak. Ya kan bisa dibuka pada saat lembur itu HP-nya. Bisa buka aja kenapa sih? Kan bisa dibuka. Ini absen akibatnya. 3 kali lebih udah orang nggak bisa ujian. Bisa lulus itu. Mana orang itu? Udah 2 kali yang datang. Ya 3 kali udah, 3 kali datang. Antonius ada. Saya Pak Adir. Sorry, Pak. Storage HP saya full, maaf Pak. Rapito mana Rapito? Tadi udah join, Pak. Kayaknya keluar lagi. Nggak tahu. Semayang? Sakit, pas tahu saya. Tadi dia izin Mayang keluar. mana Mayang? Sakit, Pak. Soalnya tadi nggak masuk kerja. Oh. Jadi kalau nggak ada lagi apa eh, butuh bersama lu ya. Buka intinya. Oh, kok udah banyak jadi sekali cuman kok banyak sekarang astagfirullah. Datang sedikit begitu absen banyak banget datang. Gimana sih kamu nih? Jangan jangan culas ya. Itu culas namanya. Dia datang sedikit, bosan sedikit itu banyak banget datang. Culas namanya. Ya. Itu culas itu kalau dibiasakan bahaya itu. Culas namanya. Banyak aja datang. Ya. Oke, sampai sini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam, kasih, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih Pak. Ya.